Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma, mahasiswa dari Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, jurusan Sistem Informasi, dengan NPM 1970065160059 dari mata kuliah Pengolahan Data Terdistribusi Ruang 02 dengan dosen Bapak Denny Hidayatullah, SE MMSI. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah saya. Sini saya sudah diberi 4 soal yang akan saya jawab. Yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan middleware? Sebutkan tipe-tipe dari middleware. Apa manfaat dari middleware? Middleware adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem informasi. Middleware umumnya digunakan dalam sistem terdistribusi untuk memudahkan pengembang perangkat lunak dalam melakukan komunikasi input atau output. Tipe-tipe dari middleware. Pertama yaitu ada Message Oriented Middleware atau MOM. Middleware yang berorientasi pada pesan adalah salah satu jenis middleware yang paling banyak digunakan. Infrastruktur perangkat lunak atau perangkat keras ini yang mendukung penerimaan dan pengiriman pesan melalui aplikasi terdistribusi. Yang kedua ada objek middleware. Dalam komputasi terdistribusi, objek middleware juga disebut broker permintaan yang mengontrol komunikasi antar objek. Ketiga ada remote procedure call atau RPC. Middleware ini adalah protokol tanpa rincian jaringan yang digunakan oleh suatu program untuk memanggil layanan dari program lain yang berlokasi di komputer lain. Selanjutnya ada database middleware. Database middleware adalah jenis middleware yang paling luas dan dikenal luas. Selanjutnya itu ada transactional middleware. Middleware transaksional berarti teknologi yang memperkuat kerja transaksi elektronik dalam latar belakang bercabang. Selanjutnya yaitu ada robotic middleware. Robotika middleware adalah middleware yang digunakan dalam membangun sistem perangkat lunak kontrol robot yang luas. Yang terakhir yaitu ada middleware integrasi. Operasi aplikasi integrasi, eksekusi, pemantauan, dan layanan runtime untuk komunikasi ditawarkan oleh sistem perangkat lunak yang dilambangkan oleh integration middleware. Selanjutnya yaitu manfaat middleware. Yang pertama, pada sistem yang terdistribusi, maka dapat dijalankan dua buah platform atau aplikasi secara bersamaan. Manfaat selanjutnya yaitu dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan di platform berbeda. Manfaat yang terakhir yaitu adanya transparansi pada seluruh jaringan sehingga dapat menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lainnya. Soal nomor 2 yaitu dalam mempelajari SQL kita mempelajari istilah DDL dan DML. Coba silahkan Anda menjelaskan apa pemahaman dari istilah tersebut. DDL atau Data Diffusion Language adalah kumpulan perintah SQL yang dapat digunakan untuk mengelola, mengubah struktur data type dari objek pada database seperti index, table, trigger, view, dan lain sebagainya. Sedangkan DML atau Data Manipulation Language sendiri adalah sebuah kumpulan perintah yang berfungsi untuk pengelolaan database seperti membuat tabel, membuat database baru. DDL dapat digunakan untuk mengoperasikan suatu skema struktur pada sebuah database. Perintah utama yang dapat digunakan pada DDL adalah seperti create, rename, alter, drop. Create adalah perintah yang digunakan untuk membuat baru baik database maupun table. Sedangkan rename adalah perintah yang digunakan untuk mengubah nama pada table, dan drop adalah perintah yang digunakan untuk menghilangkan suatu objek. DML adalah sekumpulan perintah yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database seperti membuat baru, menambah, menghapus, dan menampilkan. Perintah utamanya adalah seperti update, delete, insert, select. Perintah update digunakan ketika ingin melakukan pembaruan data, dan perintah delete digunakan jika ingin menghapus data. Selain itu, juga ada perintah insert
yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam database. Dan terakhir ada perintah select yang digunakan untuk menampilkan data yang telah dimasukkan. Soal nomor 3, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan database recovery. Mengapa ada kegagalan dalam recovery control? Sebutkan jenis-jenis kegagalan dalam recovery control beserta contohnya. Recovery data atau sering disebut data recovery merupakan proses mengembalikan data atau sistem dari kondisi yang rusak, gagal, korup, atau tidak bisa diakses ke kondisi awal yang normal. Data yang dikembalikan bisa dari hard disk, flash disk, dan media simpan lainnya seperti kamera digital dan cam recorder. Mengapa ada kegagalan dalam recovery control? Faktor penyebab kegagalan recovery data atau recovery control yaitu yang pertama adalah disk crash, yaitu informasi yang ada di dalam disk akan hilang. Yang kedua yaitu power failure, yaitu informasi yang disimpan pada memori utama dan register akan hilang. 3 yaitu ada software error, yaitu output yang dihasilkan tidak benar dan sistem basis datanya sendiri akan memasuki suatu kondisi yang tidak konsisten atau inkonsistensi. Selanjutnya yaitu adalah contoh kegagalan recovery control. Yang pertama yaitu ada kegagalan sistem, kegagalan yang mempengaruhi semua transaksi yang sedang berjalan tetapi tidak merusak database secara fisik. Contohnya yaitu system error dan software error. Yang kedua yaitu ada kegagalan media, kegagalan yang merusak database dan semua transaksi yang sedang berjalan pada saat itu. Contohnya yaitu head crash. Berbagai kemungkinan yang harus diantisipasi yaitu gangguan listrik, kerusakan disk, kesalahan perangkat lunak, pengaksesan oleh barang yang tidak berhak, dua pengguna atau lebih mengubah data yang sama. Yang ketiga yaitu ada fasilitas recovery. Fasilitas recovery di dalam DBMS, backup, mekanisme membuat backup database dan log file secara period, logging facility, mencatat semua transaksi yang sedang berjalan, checkpoint facility, synchronization point antara database dengan transaksi log file, recovery manager, mengizinkan sistem untuk merestore database ke kondisi yang tepat. Selanjutnya, sejumlah kontrol yang disediakan oleh DBMS. Yang pertama yaitu ada pemulihan atau recovery, pengamanan atau security, integritas atau integrity, dan terakhir ada konkurensi atau concurrency. Soal yang keempat yaitu apa saja prosedur dalam recovery dan restart data. Prosedur atau langkah-langkah dalam recovery dan restart data yaitu yang pertama, setting recovery pada sistem biasanya dapat dijumpai pada pilihan Start button. Yang kedua yaitu setelah diklik maka akan muncul jendela System Restore atau Recovery. Kemudian klik pada tombol Next. Langkah ketiga yaitu pada halaman utama ini akan menjumpai daftar Restore atau Recovery Point yang ditulis secara otomatis oleh sistem komputer. Di sini bisa memilih sesuai waktu yang diinginkan. Jika kerusakan terjadi sehari yang lalu, maka hanya perlu memilih poin pada 2 hari yang lalu. Setiap poin tentunya juga memiliki registry dan pengaturan sistem yang berbeda-beda, sehingga harus hafal segala perubahan pada setting di komputer masing-masing. Langkah keempat yaitu jika sudah memilih, bisa klik scan for affected program, kemudian pilih next. Langkah terakhir yaitu pada jendela konfirmasi bisa klik finish dan proses recovery pun akhirnya berjalan. Tunggu proses sudah selesai dan jangan lupa untuk merestart komputer agar perubahan dapat langsung diterapkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sajikan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Terima kasih.